di Kalimantan Tengah masih menjadi teriakan setiap kali saya pulang reses, Bu. Pada rapat RDP pertama saya mengangkat bahwa masih banyak blank spot yang ada di Kalimantan Tengah. Mungkin ini juga menjadi teriakan dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Tetapi saya melihat dengan adanya anggaran di tahun 2026 peningkatan juga tidak terlalu signifikan, Bu. Bagaimana prioritas yang akan dilakukan oleh Komdiji penanganannya? Karena akan teriakan ini setiap kali reses 4 kali tetap diteriakin terus, Bu. Mana BTS-nya? Kenapa signalnya jelek terus gitu? Seolah-olah kami di DPR RI ini tidak menyampaikan keluhan mereka. Padahal kita juga sangat mengerti bahwa kita punya keterbatasan. Pemerataan itu sangat perlu, Bu, di Indonesia ini. Bukan hanya pasti di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, sampai di Irian Jaya. Jadi saya harapkan masukan ini menjadi prioritas bahwa signal itu bukan hanya sekunder tetapi juga menjadi primer. Dan ini menjadi satu ketahanan sebagai ketahanan nasional pada saat semua warga negara Indonesia apalagi yang di pelosok mendapatkan kesempatan untuk bisa membrowsing berita-berita yang mereka perlukan apalagi untuk belajar, Bu. Selanjutnya mengenai BTS sudah akses internet gratis. Mungkin ini juga menjadi satu prioritas yang bisa Ibu lakukan di sekolah-sekolah atau di daerah-daerah terpencil, Bu. Kalau seperti kami itu di Gunung Mas, Kabupaten Gunung Mas, itu jauh sekali dari kota Gunung Masnya ke desa-desa sangat sulit jalannya. Oke, kalau di on the way ke desa tersebut nggak perlu ada internet nggak apa-apa. Tetapi di sekolahnya, Bu, itu sangat perlu. Kalau misalnya internet cuma hanya 10 Mbps, Bu, itu cuma 2-3 orang udah mati, Bu, internetnya. Browsing pun nggak bisa, buka Google pun juga nggak bisa. Jadi ini menjadi perhatian kita juga, Bu, bahwa mereka pun juga mempunyai hak yang sama untuk bisa mengakses internet. Apalagi semua sekarang digital, Bu. Mau kita literasi digital, kalau misalnya nggak sampai ke daerah-daerah terpencil juga nggak ada gunanya. Yang perlu kita perbaiki adalah internetnya dulu, alirannya dulu, Bu. Nah, mengenai literasi digital, Bu, pasti tadi sudah Pak TB, senior saya juga menyampaikan bahwa judul, pinjol, dan juga penipuan cyber. Penipuan cyber ini makin lama makin gila, Bu. Contohnya sekarang aja sudah bisa mengganti-ganti dengan WhatsApp, ganti nama, namanya sama gitu ya, tinggal ambil foto dari Google, bisa penipuan cyber, tinggal WhatsApp bawa penipuan uang. Apalagi sekarang di sosial media udah banyak sekali penipuan uang. Misalnya jualan just tip tuh, Bu. Atau misalnya di media-media itu kan bisa nipu ternyata barangnya nggak sampai. Ataupun banyak yang banyak yang terjadi di lapangan. Nah, saya juga baru mengetahui bahwa memang ada pengaduannya di Kemkomdigi, hotline-nya. Tetapi mungkin itu juga harus disebarluaskan, Bu, dan juga tepat dan cepat aksinya pada saat ada yang melaporkan harus cepat ditangani. Karena yang penipuannya itu 5 juta, 10 juta uangnya banyak sekali, Bu. Apalagi di platform-platform digital. Cyberbullying juga masih banyak. Cyberbullying melalui tadi saya juga baru tahu dari Pak TB ternyata di YouTube ada begitu-gitu yang masih dilakukan. Nah, ini menjadi perhatian untuk kita semua, Bu. Saya juga ingin membahas mengenai penganggaran di tahun 2026. Memang ini adalah pagu indikatif yang bisa berubah-ubah di setiap saat. Tetapi ada satu hal, Bu, yang saya agak bingung tadi saya membacanya adalah di poin terakhir alokasi pandukatif yang mengenai program komunikasi publik dan media di halaman 8. Itu saya melihat angkanya 0, Bu. Menurut saya itu kan sangat penting menjadi sebuah sarana informasi dan juga kebijakan pemerintah, di mana kementerian itu perlu memastikan bahwa program komunikasi publik ini dapat dilaksanakan dengan anggaran yang tepat. Jadi mungkin kita perlu di Komisi 1 itu mendapatkan roadmap program prioritas kerja yang mana saja yang harus diprioritaskan oleh Komdiji. Begitu saja dari saya, Bu Menteri. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya untuk